Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita. Saya akan membacakan dulu siapa saja yang ada dan tidak. Muhammad Said Abdullah, Muhammad Uzaran Said. Jadi diusahakan ya dalam 16 kali pertemuan selama satu semester ini kalian harus terus hadir, harus konsekuen dan komitmen dengan perkuliahan ini ya. Baik ya, adik-adik semua ya, di hadis, sunnah, kabar dan asar. Nah, jadi ini menjadi satu materi yang sangat penting kalian pahami. Karena apa? Karena seperti judul besar dari materi kita hari ini adalah tentang hadis dan unsur-unsurnya. Jadi sama seperti kita manusia itu, kita disebut sebagai manusia atau al-insan jika unsur-unsurnya itu sudah ada pada diri kita, yaitu adalah jasad, kemudian akal dan hati. Nah, itu adalah unsur-unsur daripada manusia, maka kemudian dia disebut dengan al-insan. Atau misalnya sebuah rumah itu baru dikatakan rumah jika punya fondasi, kemudian jika dia punya pilar-pilar dan atap. Nah, maka kemudian ini juga yang disebut sebagai hadis dan unsur-unsurnya. Atau dalam 23 tahun masa kedatangan ada yang beliau katakan, ada yang beliau jelaskan, ada yang beliau sampaikan. Nah, itulah. Nah, jika ada perkataan dari Nabi, nah maka itu dimasukkan sebagai makna daripada hadis itu sendiri. Demikian halnya juga perbuatan. Misalnya perbuatan itu bagaimana cara Rasulullah ya sholat ya, bagaimana cara Rasulullah itu bahkan mandi ya, atau mungkin dalam aktivitas lain, itu semua bagian daripada hadis itu sendiri. Kemudian juga takrir atau diamnya. Nah, ini perlu dipahami misalnya ya. Bagaimana kita memahami ini dengan kita berikan contoh. Nah, jadi ada contoh bagaimana Rasulullah itu diam. Jadi Rasulullah itu misalnya pernah ingin pergi ke sebuah desa yang disebut sebagai desa Bani Quraiza ya. Nah, di desa Bani Quraiza tersebut beliau mengajak para sahabatnya, kemudian di dalam perjalanan beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, la sholata illa di Bani Quraiza. Tidak kita sholat kecuali di desa Bani Quraiza. Nah, jadi ketika mendengar perkataan Rasulullah itu, maka para sahabat itu yang jumlahnya banyak ya, kemudian terbagi menjadi kelompok, menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama ada yang memaknai bahwasanya la sholata illa di Bani Quraiza itu adalah secara tekstual bahwa kita harus sholat di Bani Quraiza. Artinya kita tidak boleh sholat kecuali di desa Bani Quraiza itu.
Jadi sanad menurut bahasa adalah al-mu'tamad atau tempat bersandar. Nah, jadi misalnya siapa mau bersandar di tembok. Jadi kayak saya bersandar di tembok gitu kan. Nah, sandaran itu namanya al-mu'tamad atau tempat kita bersandar. Itu sama teman kita ya, kita bersandar. Nah, jadi sanad ini luar biasa ya, karena sanad ini dari pengertiannya adalah disebut seperti itu karena hadis disandarkan atau menyandarkan kepadanya. Jadi hadis yang kemudian berlanjut kepada makna itu ya. Jadi urutan perawi itu disebut sebagai sanad itu diurutkan. Nah, jadi sanad ini tempat bersandar. Sebenarnya dengan kita mengenal konsep sanad ini saja sudah kita betul-betul luar biasa, kita akan mendapatkan pemahaman ya. Maksudnya begini untuk menunjukkan kebenaran dan keilmiahan daripada hadis itu sendiri. Kenapa? Karena setiap perkataan Rasulullah itu tentu nanti ya pada masa-masa selanjutnya pasti ada orang yang akan meragukan kebenarannya itu, benar nggak itu dari Rasulullah. Nah, jadi hukum atau dalam keseharian mereka, karena beranggapan itu tidak mungkin perkataan Rasulullah itu bisa terjaga sampai sekarang. Nah, inilah untuk menjawab keraguan-keraguan itu dengan konsep sanad, bahwa barang siapa yang meragukan innamal a'malu binniyat itu bukan ya, atau meragukan itu betul-betul dari Rasulullah hadisnya, maka silakan meneliti sanadnya. Karena makna sanad adalah urutan para perawi. Nah, kalau Anda percaya kepada hadis innamal a'malu binniyat, silakan tanya yang membawa berita itu, atau silakan kritik para perawi itu. Misalnya yang meriwayatkannya misalnya Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Umar itu? Kemudian terus berlanjut kepada perawi-perawi selanjutnya sampai kepada Imam Bukhari. Nah, kalau kita itu tidak mau menerima hadis itu innamal a'malu binniyat, maka silahkan ya kita teliti perawi-perawi hadisnya itu. Betul nggak? Dia adalah orang-orang yang punya integritas, kapabilitas dan kapasitas untuk membawa hadis itu. Nah, betul nggak itu? Nah, jadi ini ya untuk ayo kalau masih ragu. Nah, makanya nanti ya ada namanya ilmu rijalul hadis. Rijalul hadis itu menjadi para perawi hadis. Nah, jadi di dalam kitab-kitab rijalul hadis atau ruwatul hadis itu nanti di situ akan terkodifikasi semua dari para perawi itu dari zaman Abu Bakar. Artinya begini, kalau orang itu nggak percaya ini hadis Rasulullah, silakan lihat para perawinya. Nah, kemudian silakan pelajari para perawi itu dalam kitab rijalul hadis atau kitab ruwatul hadis, karena semua perawi hadis itu semuanya ada dalam kitab perawi atau kitab rijalul hadis. Dipelajari satu persatu. Namanya siapa, bapaknya siapa, gitu ya. Terus dari mana? Dari sahabat gitu ya. Makanya nanti ada namanya tawafat dari zaman sahabat terus sampai tabi'in, atba'ut tabi'in ya. Terus selanjutnya gitu. Nah, kalau ada yang percaya silakan teliti orangnya satu persatu. Makanya Islam itu terbuka enggak? Terbuka. Islam itu agama yang terbuka. Contohnya apa? Untuk menunjukkan keterbukaan itu, contohnya masjid itu kan terbuka. Ada nggak masjid yang tertutup? Selalu terbuka. Jadi di dalam masjid itu kan nggak ada kamar-kamar, terbuka ya kan? Nah, terbuka ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang inklusif, agama yang terbuka terhadap semua kritik. Makanya kritik sanad, kritik matan itu ada ya. Dari zaman dulu, bahkan dari zaman sahabat sampai dengan sekarang ini. Silakan bagi orang yang belum ada kita temukan dalam agama-agama lain, hanya dalam agama Islam. Jadi pertama ya, silakan kalau misalnya Anda ragu bahwa sanad
bisa dilakukan satu penelitian. Ada nggak konsep sana dalam agama Kristen, agama Yahudi, atau agama Buddha? Tidak ada. Kalau kita semua perawi-perawi ini ditulis satu persatu, siapa orangnya dari mana. Nah, ini untuk membuktikan kebenaran dari hadis itu. Inilah nilai-nilai ilmiah dari sebuah hadis. Kemudian sekarang matang secara bahasa tanah yang keras dan yang kata istilah perkataan terakhir dari sana, perkataan terakhirnya itu. Nah, jadi kemudian ada mukharij. Jadi matan adalah inti daripada hadis itu sendiri. Kemudian mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadi. Mukharij itu berbeda dengan rawi. Kalau mukharij itu dia memberikan hadis kemudian dia menuliskan misalnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian selanjutnya adalah al-amsal atau permisalan daripada hadis itu. Jadi Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di nama Ahmad bin Bukhari wa Muslim. Jadi mana yang syaratnya? Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu matanya sami Qur'anna mana muridnya Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu para sahabat Rasulullah itu dunia Islam dan Muslim kepada Allah ada Rasulullah mana yang masalahnya? Kemudian Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu wal adil nasihat rawal Bukhari Muslim. Mana yang sanadnya? Abi Ruqayyah ad-din nasihat. Mana muridnya? Rawal Bukhari Muslim. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, silakan bertanya. Apa? Sesama dengan Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan bukan hanya melihat Rasulullah ya, bahkan memeluk Rasulullah. Tapi tidak disebut sahabat, kenapa? Karena dia tidak beriman. Jadi kalau dia beriman dan melihat Rasulullah, itu adalah sahabat. Hanya mujarradun nazar kepada para ulama, hanya dengan melihat Rasulullah itu sudah disebut sebagai sahabat. Jadi saya melihat Rama, berarti saya sahabatnya. Saya melihat Arno melihat saya, berarti berapa? Nah, kemudian ada lagi kalau jelas Saya Pak. ya. Apa itu mukharij? Mukharij itu ya, jadi mukharij itu adalah pertama yang meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua adalah dia mencatatnya. Jadi tidak semua rawi mukharij, dia harus merawi dan mencatat. Misalnya selain Imam Bukhari Muslim ada Imam Daruqutni, ada Imam siapa lagi? Ibnu Majah, itu bukan yang meriwayatkan tapi menuliskan. Itu mukharij. Silakan, ada lagi? Ya Bapak. Ya. Kalau tabiin itu apa Bapak? Tabiin. Nah, jadi tabiin itu adalah segolongan dari orang-orang Muslim yang bertemu dengan sahabat. Kemudian juga dia beriman. Berarti dalam
juga ya terkait dengan baik kalau begitu. Tidak ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Pak. Ya, dan kita kami sebagai dosen pengampu yang sangat berharap apa yang sudah kami sampaikan itu betul-betul dapat dipahami dan betul-betul dapat dimengerti. Dan kemudian juga saya sangat mendorong kalian dan mengingatkan kalian untuk terus membaca, karena dengan membaca itulah yang nantinya akan menambah pengetahuan dan memperluas pengetahuan kita. Nah, jadi muzakarah kalian harus terus belajar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa ya kita akhiri ya selesai di sini dan kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.